Udah jatuh di atas sudah. Berjalan keluar menuju ke halaman. Selamat melihat bintang-bintang di langit indah sekali. Subhanallah. Tiba-tiba Pak Selamat juga merasakan udara pagi terasa dingin di tubuhnya. Kemudian Bapak menanamkan tubuhnya, menggerakkan kepalanya, leher, pinggulnya, kakinya juga ia gerak-gerak. Enggak di bawah aja. Nah, anak-anak, sampai suara azan subuh berhenti berkumandang, Pak Selamat masih sibuk berolahraga kecil. Ia terdiam dan berpikir, seharusnya ia sekolah, tapi Pak Selamat itu takut akan kesiangan pergi ke hutan. Pak Selamat lalu berjalan menuju ke belakang rumahnya. Ia berjalan dan menata alat-alat untuk mencari kayu. Ada kapak, gergaji, tali. Ini sih bikinnya, Pak. Bisa Pak Selamat siapa? Setelah kemudian, Pak Selamat berjalan dengan semangat menuju ke dalam hutan. Dia berjalan masuk ke hutan sambil menyibakkan semak-semak yang rimbun yang ada di hutan. Setelah sampai di dalam hutan, Pak Selamat mulai berjalan berkeliling dan melihat-lihat pohon yang akan ia tebang. Dia melihat dan memilih pohon yang paling bagus yang akan ia tebang. Dan anak-anak, kemudian Pak Selamat melihat di sebelah kiri, rupanya ada pohon yang paling besar dan paling bagus. Pak Selamat segera menuju pohon itu dan mulai menebang pohon dengan kapaknya. Menebang, krop, krop, krop. Kemudian Pak Selamat mencoba mendorong pohon itu dengan sangat kuat. Kuat sekali, kuat sekali. Alhamdulillah, Pak Selamat sangat bahagia karena berhasil menebang pohon. Kemudian Pak Selamat mengambil gergaji dan memotong batang yang besar jadi beberapa bagian. Pak Selamat juga mengambil kapak untuk membelah kayu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Setelah semua terbelah, Pak Selamat membawa kayu-kayu itu dan dikumpulkan kayu-kayu itu di tempat yang Pak Selamat merasa aman. Kumpulkan semua kayu oleh Pak Selamat. Tiba-tiba Pak Selamat menghentikan pekerjaannya. Rupanya Pak Selamat lemah. Dia lapar, juga haus. Pak Selamat mulai melihat-lihat pohon di hutan. Hingga akhirnya Pak Selamat melihat ada sebuah pohon jambu biji yang buahnya ranum-ranum. Pak Selamat tidak menuju pohon jambu itu, tapi Pak Selamat melihat, wah, jalan menuju pohon jambu itu penuh rerumputan yang berduri. Pak Selamat harus berjalan hati-hati sekali. Dia berjalan sangat hati-hati. Kakinya tertusuk oleh duri di rumput itu. Pak Selamat tertusuk oleh duri-duri itu, dan tiba-tiba ada ular mendekat ke kaki Pak Selamat. Pak Selamat ketakutan. Dia pun bergegas keluar dari rumput-rumput yang berduri, bergegas keluar dan menuju ke bawah pohon jambu.
Tapi Pak Selamat tidak berhasil, anak-anak. Pak Selamat tapi untuk mengambil jambu jangan. Pakai rantingnya. Tapi tetap saja Pak Selamat tidak berhasil. Dan anak-anak, Pak Selamat mengambil batu. Yang mencari batu. Dan kemudian melempari jambu-jambu itu dengan batu. Jambu-jambu pun terjatuh. Pak Selamat senang coba menangkap jambu-jambu yang terjatuh. Juga memunguti jambu-jambu yang tak sempat dia tangkap. Karena sangat lapar, Pak Selamat segera memakan jambu itu sampai dia lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah semua jambu habis dimakan, Pak Selamat pun merasa kehausan. Dia merasa sangat haus. Pak Selamat kemudian melihat pohon kelapa di sekelilingnya. Dia menuju pohon kelapa yang terdekat, kemudian memanjat pohon itu tinggi sekali. Pak Selamat semangat sangat tinggi. Dia memanjat tinggi sekali sampai di atas. Pak Selamat memetik buah kelapa. Kemudian bukannya beberapa buah kelapa Pak Selamat ambil. Kemudian Pak Selamat segera turun dari pohon kelapa. Turun! Pak Selamat terjatuh dan terguling. Terguling-guling. Tapi Pak Selamat mencoba bangkit. Karena sangat haus, dia segera membuat dan membuang kelapa-kelapa yang telah. Pak Selamat mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya suara azan zuhur berkumandang. Tapi Pak Selamat tidak peduli dengan suara azan itu. Dia ingin terus berjalan mencari kayu wajib. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba angin kencang berhembus menempat tubuh Pak Selamat. Kencang sekali angin itu. Pak Selamat pun merasa badannya panas terkena oleh angin itu. Dan Pak Selamat melihat pohon-pohon di hutan itu terbakar. Pak Selamat ketakutan dan berlari mencari pertolongan. Tolong! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hutan terbakar! Tolong! Tolong! Pak Selamat berlari. Pak Selamat berlari hingga di tepi hutan. Dia menepi anak-anak, menepi di tepi hutan. Tetapi Pak Selamat masih terkejut. Rumahnya sendiri sebagian telah terbakar. Pak Selamat di mana? Pak Selamat sudah mengambil ember di samping rumahnya untuk mengambil air dari sungai. Pak Selamat mengambil air, membawa air itu untuk memadamkan rumahnya yang sebagian terbakar. Lalu mengambil air hingga Pak Selamat terpleset oleh air itu. Pak Selamat pun merangkak mencoba menuju ke perkampungan warga untuk mencari pertolongan. Pak Selamat merangkak dengan sangat cepat sekali ia mencari pertolongan. Tolong ya Allah, rumahku terbakar. Tolong, dia terus merangkak dengan cepat hingga kemudian Pak Selamat terjatuh. Dan Pak Selamat teringat rumahnya, keluarganya masih ada di dalam rumah. Pak Selamat pun merayap menuju kembali ke dalam rumah. Dia merayap dengan sekuat tenaganya hingga sampai Pak Selamat di depan rumahnya. Pak Selamat lebih terkejut, rumahnya telah habis terbakar semua. Pak Selamat pun menangis terseduh-seduh. Dia sedih, anak-anak, rumahnya habis terbakar semua. Keluarganya tidak tahu entah di mana. Pak Selamat pun menangis. Tapi Pak Selamat coba menguatkan diri. Dia bersujud dan teringat akan Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Selamat mencoba
kuat dan mencoba meluruskan kakinya. Dia mencoba melemahkan otot-otot tangannya. Juga mencoba mengatur nafasnya. Paksanya kemudian berpikir, adalah hukuman yang Allah berikan karena selama ini dia telah lalai dalam Waktu tinggal 2 menit lagi. pun berjanji dalam hatinya akan lebih taat kepada Allah. Dia menyesali segala perbuatannya. Hutannya tempat dia mencari nafkah telah habis terbakar. Rumahnya terbakar dan keluarganya entah di mana. Jadi, itulah kita dulu tentang Islam. Kita sudah melakukan gerakan-gerakan yang disebut misalkan sudah sehat dan kita juga mendapatkan pelajaran dari cerita tersebut bahwa kita sebaiknya tidak melalaikan sholat. Iya, demikianlah tadi peserta nomor dada 6. Iya, sekali lagi kita beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.